Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang hari ini kita akan membahas tentang baris dan deret. Mungkin untuk deret sudah ada penjelasan sedikit waktu kita mempelajari integral. Ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang baris dan deret. Mungkin istilah baris dan deret ini sudah pernah didengar sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang pertama barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola aturan tertentu, ya. Jadi polanya itu tidak bisa kita tetapkan secara rumus dengan pasti, ya. Jadi mungkin saja setiap barisan mempunyai pola-pola yang berbeda. Dan ada pula pola-polanya yang sembarangan, dan ada pula pola-pola yang beraturan. Misalnya, kita punya deret 40, 44, 48, 52. Berarti ini adalah seperti deretnya kita, ini pertama 4, ini tambah 4, ini tambah 4, berarti tambah 4, seterusnya, ya. Jadi ini adalah polanya penambahan 4. Jadi setelah 52 berarti kita bisa tahu, berarti ini nantinya 5, 6. Di pola ini kita tentukan, ya, kita lihat dari 2 baris pertama atau 3 baris pertama seperti apa bentuk bilangannya, apakah penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kemudian kadangkala dia dua barisan yang mempunyai pola yang tertentu. Jadi barisan ini kita tidak bisa menentukan secara pasti, maksudnya setiap barisan mempunyai pola-pola tertentu tergantung nanti soal atau keinginan dari si pembuat soal menentukan polanya. Jadi barisan ini biasanya sering keluar di soal-soal SKD, ya. Biasanya kalau kalian tes kemampuan dasar itu barisan bilangan ini sering keluar. Jadi kita menentukan polanya, berarti kita menentukan nilai setelahnya biasanya. Misalnya nilai 2 setelahnya atau 1 setelahnya. Kemudian untuk contoh B nih, kita lihat 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ini polanya adalah pola bilangan ganjil, ya. 1, 3, 5, 7, 9, setelah 9 berarti kita bisa menembak bahwa nanti adalah 11, ya. Atau kita bilang penambahan 2, ya. Ini polanya terjadi penambahan 2. Kemudian contoh C, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berarti ini polanya adalah pola bilangan genap, ya, di mana pola nilai awalnya 2, maka ini penambahan 2 juga, tapi ini adalah bilangan genap. Ini dimulai dari angka 2. Bilangan-bilangan yang terbentuk suatu bilangan ini disebut suku barisan. Jadi nanti barisan bilangan ganjil misalnya, ya, maka suku ke-1 dari baris tersebut adalah 1, suku kedua adalah 3, dan suku ketiga adalah 5. Jadi ini barisan ini terdiri dari beberapa suku dari bilangan, ya. Disebut suku barisan. Jadi suatu barisan bilangan dapat dikatakan sebagai suatu barisan yang dibentuk oleh suku-suku bilangan. Jadi barisan ini terdiri dari suku-suku bilangan. Suku Kn sebuah barisan dinyatakan dengan AN. Ya, suku Kn sebuah barisan dinyatakan dengan AN. Jadi nanti kita menyimbolkannya suku Kn dari suatu barisan adalah AN. Suatu barisan bilangan dapat bentuk dari bilangan yang tidak mempunyai pola aturan tertentu. Jadi kadangkala barisan ini tidak mempunyai pola, ya. Contohnya nih 1, 2, 5, 7, 3, 4, ya.
Ini disebut dengan barisan bilangan sembarangan. Kita nggak tahu nih, 1, 2, setelah itu 5, 7, 3, 4. Ya. Jadi, kalau kita amati kembali barisan bilangan berikut itu contoh sebelumnya, berdasarkan pola yang 3 ini, kita kalau kita lakukan penjumlahan pada barisan pada bilangan barisannya, seperti barisan A menjadi 40 tambah 44 tambah 48 tambah 52 tambah seterusnya. Kemudian B begitu juga 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Kemudian C juga kita lakukan penjumlahan, maka penjumlahan suku dari barisan ini disebut dengan deret. Ya, ini disebut dengan deret. Jika jumlah sukunya terbatas, barisan atau deret disebut berhingga. Ya, jadi misalnya ditetapkan M-nya hanya 10 suku, misalnya ya. Berarti ini barisannya nanti atau kalau deret nanti juga berarti barisan atau deretnya nanti ditentukan hanya 10 suku, berarti deretnya deret terhingga ya. Namun jika baris atau deret itu nilainya tak terhingga, maka kita sebut dengan deret tak hingga. Jadi saya ini notasikan dengan sigma, ya. Contohnya kita punya deret 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya, sehingga kita tidak tentu nilai angkanya sampai berapapun ya. Itu adalah kita bisa menulisnya sigma n sama dengan 1 menuju sigma menuju ini ya, menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga ya. Jadi sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dengan n-nya adalah n kuadrat. Jadi kita bisa membentuk rumus jadi dari sini adalah bahwa n kuadrat. Artinya bahwa nanti adalah penjumlahan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai tak hingga kuadrat nantinya. Dibentuk deret tak hingga dinotasikan dengan notasi sigma sebagai berikut. Jadi kalau contoh yang tadi seperti itu rumusannya. Jadi secara umum deret tak hingga itu misalnya kan ini adalah suatu suku keberapa, tapi kita n-nya ini kita nggak tahu sampai berapa nanti berhingga, berarti nanti sigmanya kita bentuk rumusannya seperti ini. Jadi sigma AI, jadi A ini menunjuk suku keberapanya, kemudian 1 sampai tak hingga, jadi sukunya sampai tak berhingga, sampai tidak tentu kita, dan banyak sekali. Jadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah AN tambah seterusnya sampai tak hingga ya. Nah, ini contoh penulisan notasi deret tak hingga. Misalnya SM menyatakan jumlah parsial Kn suku deret. Jadi misalnya kita simbolkan Sn adalah jumlah parsial suku Kn dari deret sigma AI ya. Jadi nanti misalnya kita punya 1 adalah A1, S2 adalah A1 tambah A2, S3 nanti A1 tambah A2, A3 begitu seterusnya sampai Sn, maka A1 tambah A2 tambah 3 sampai AN itu akan sama dengan sigma AI sama dengan 1 sampai N. Jadi ini ditentukan ya sampai sukunya Kn. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi dinamakan barisan jumlah parsial pada deret. Misalnya kalau dia menuju tak hingga, maka jumlah Sn kurang Sn min 1 ya, itu akan sama dengan AN. Kemudian bentuk umum deret geometri. Jadi ada suatu umum deret geometri jika terbentuk rumus
sigma AR pangkat I kurang 1, I adalah sama dengan 1 menuju tak hingga. Contohnya seperti ini, A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3. Jadi polanya seperti ini. Mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi jumlah parsial dari deret ini, geometri ini, ya, itu akan sama dengan ini, ya. Nih, A dikurang AR pangkat N per 1 kurang R. Jadi kita gunakan rumus ini jika sukunya itu kita ketahui sampai berapanya. Biasanya sampai 20, sampai 100. Jadi tentukan jumlah deret geometri N-nya sampai 200. Biasanya pola barisnya seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi bahwa nanti A ini adalah nilai suku pertama, ya, dan R ini adalah beda suku pertama dengan suku kedua, ya, dan N ini adalah banyak sukunya. Kemudian ketika N-nya itu sangat besar sekali, ya, sangat banyak sekali sukunya, deretnya sangat banyak sekali, yaitu ketika N-nya menuju tak hingga, maka penghitungan rumus geometri itu bisa kita menggunakan rumus A akan sama dengan 1 dikurang R. Nah, biar lebih paham ya, kita gunakan contoh ini ya. Misalnya kita mempunyai deret geometri 4 tambah 3 tambah 4 per 9 tambah 4 per 27 tambah 4 per 81, ya. Kemudian B 51 per 100, 2 51 per 10.000, kemudian yang ketiga 51 per berapa nih? Ini ya, dikali lagi 100 ya. Jadi 1 juta ya, 1 juta. Begitu seterusnya, ada penambahan ya. Jadi bagaimana kita menentukannya? Pertama kita tentukan nilai awal suku pertama untuk A ya. Berarti A-nya adalah nilai pertama nilai suku ke-1, yaitu A-nya adalah 4/3, R-nya adalah beda ya, perkalian berapa, berarti R ini kita tentukan dengan suku kedua dibagi dengan suku pertama, ya, yaitu nilainya adalah 1/3. Kemudian karena nanti kita tahu bahwa suku kedua itu adalah suku pertama kali 1/3. Kemudian suku ketiga ini adalah suku kedua kali 1/3. Ya, jadi R-nya adalah 1/3 perkaliannya. Maka nanti penjumlahan dari geometri ini ketika N-nya ini tidak kita tahu batasnya, maka itu akan sama dengan A per 1 dikurang R, di mana A-nya 4/3 dibagi dengan 1 dikurang 1/3. Jadi 4/3 per 2/3 sama dengan 2. Jadi nilainya adalah 2. Begitu juga untuk contoh B. Ya. Berarti A-nya untuk B adalah nilai suku pertama yaitu 51 per 100. Kemudian R-nya itu adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nilainya adalah 1/100. Ya. Atau suku ketiga dibagi ke suku kedua. Nilainya juga 1/100. Maka nanti jumlah dari geometri ketika N-nya ini tidak berhingga, maka kita menggunakan rumus ini ya, A per 1 kurang R, A-nya tadi 51 per 100, dikurangi dengan 1 dikurang R, yaitu 1/100. Jadi hasilnya 51 per 100 per 99 per 100, atau sama dengan 51 per 99 atau 17/33. Inilah jumlah dari deret geometrinya. Kita akan masuk kepada deret pangkat. Secara umum, deret pangkat dapat ditulis seperti ini ya, bahwa nanti AN dikali X kurang A pangkat N ya, di mana N-nya dari 0 menuju tak hingga. Jadi nanti kita bisa menulis bahwa A0 tambah A1 X kurang A tambah A2 kali X kurang A kuadrat tambah seterusnya seperti itu.
Dengan A adalah tetapan yang boleh bernilai 0 dan AN disebut koefisien deret pangkat. Jadi perhatikan deret geometri ini ya. Misalnya rumusan deretnya sigma X pangkat N. Ketika N dari 0 sampai tak hingga. Berarti kita bisa menulis bahwa 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Jika koefisien dari 10 deret geometri tersebut tidak tetap, maka kita bisa menentukan AN, jadi nilai di depannya nanti ya. Tidak tetap, bisa kita menggunakan rumus pangkatnya seperti ini. Ya. Ini ada beberapa deret pangkat yang merupakan bentuk fungsi elementer yang telah dibuktikan bahwa rumus-rumusan ini terbukti adalah penjumlahan dari jumlah dari deret tersebut. Contohnya 1/1 kurang X itu akan sama dengan sigma X pangkat N, atau akan sama dengan 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah seterusnya. Hasilnya adalah jumlahnya nanti ketika N-nya tidak berhingga, perhatikan ya bahwa batasnya itu tidak diketahui, maka nilainya adalah 1/1 kurang X. Kemudian eksponensial pangkat X itu adalah sigma X pangkat N per N faktorial. Ya. N faktorial ini artinya misalnya kalau 2 faktorial adalah perkalian 1 kali 2. Kalau 3 faktorial misalnya seperti ini adalah 1 kali 2 kali 3. Kalau 4 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4, begitu seterusnya. Kalau 5, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, ya. Kalau 5 faktorial. Ini tanda seru ini kita sebut faktorial. Jadi eksponen pangkat X nanti akan sama dengan sigma X pangkat N per N faktorial, di mana N-nya dari 0 tak hingga. Ini adalah rumusnya. Kemudian cos X adalah ketika N-nya dari 0 sampai tak hingga, maka rumusnya adalah min 1 pangkat N kali X pangkat 2 kali N per 2N faktorial. Itu sama dengan 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial tambah 4X X pangkat 4 salah ya, X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 per 6 faktorial tambah begitu seterusnya. Kemudian sin X akan sama dengan itu sigma N dari 0 menuju tak hingga dari min 1 pangkat N kali X pangkat 2N tambah 1 per 2N tambah 1 faktorial. Menjadi 1 dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurangi X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah begitu seterusnya. Ya. Ini adalah pembaginya nanti faktorialnya adalah bilangan ganjil, kalau cos adalah bilangan genap. Kemudian ln 1 tambah X itu akan sama dengan sigma min 1 pangkat N tambah 1 kali X pangkat N per N. Dan hasilnya seperti ini. Sehingga kita kadang-kadang dari pola deret tertentu dengan menggunakan fungsi elementer ini kita bisa menentukan penjumlahan deret itu secara sederhana. Contoh, berdasarkan fungsi elementer tertentu, tentukan eksponen pangkat X kali cos X ya, kemudian tan dari X. Jadi kita kalau eksponen X kita tadi sudah tahu ini rumusannya ya, salah. Ini ya, eksponen X berarti ini. Kemudian cos X adalah yang ini. Berarti tinggal kita kalikan aja ini ya deretnya. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah X kurang X pangkat 3 tambah gitu seterusnya. Kemudian tan X berarti sin X cos X. Maka kita tahu X sin X Anda berapa, cosnya berapa. Tinggal kita peroleh tangan X adalah X tambah X pangkat 3 per 3 ditambah 2X pangkat 5 per 15 tambah segitu seterusnya. Kemudian ini ada latihan.
Nah, ini contoh 1 dan 2 adalah contoh baris yang biasanya keluar pada ujian ini ya, tes kemampuan dasar dalam barisan. Jadi kita menentukan nilai setelahnya. Contohnya tentukan untuk X dan Y dari deret berikut. Kemudian ini tentukan ini berapa X-nya. Di mana dia mempunyai nilai pola-pola tertentu. Kemudian untuk nomor 3 tentukan jumlah deret berikut. Ya, berarti kalau kita perhatikan ini menggunakan deret geometri. Kemudian berdasarkan fungsi elementer tentukan ini. Ya, sederhanakan dia dengan berdasarkan fungsi elementer berapa dia. Oke, silahkan coba kerjakan dulu latihannya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan lewat WA Group. Dan demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.